Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada pagi ini, teman-teman, dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, tentu kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berencana ya, kawan-kawan. Dulu waktu kita muda, saya muda dulu kan ada istilah human gimana? Man propose, God dispose apa gimana ya? Kita yang merencanakan, tetapi Tuhan jugalah yang menentukan itu semua. Baik kawan-kawan semua, pada pagi ini kita akan diskusi pelan-pelan ya, sesampainya saja. Diskusi tentang sejarah, karena sebagaimana saya atau kita pahami, kita akan mendiskusikan Sintoisme ini dari aspek historis dan teologis kan. Berarti kita sejarahnya kita pelajari, kemudian ajarannya kayak mana. Baik, Francisca ada nomor 26 ya? Hadir. Francisca 47. Kemudian Firisa NIM-nya berapa? 48, Pak. 48. Firisa 48. Ambar Fani? 8, Pak. 8? Ya. Dina? 53, Pak. 53. Dina. Fahmi berapa Fahmi? Fahmi 61 ya Mi? Pria? Fahmi itu enggak on cam. Pria sudah. Farah berapa? 45, Pak. Anissa Dardiri? Nomor 37, Pak. 37. Anggita? 7, Pak. Berapa? 07. James Bond. Nelly? 05, Pak. Wow, atas. Abu Hasan Al-Asy'ari. 12, Pak. Berapa? 12. Oh iya. Shinta? 17, Pak. 17. Pelan banget. Ridwan? 9, Mbak. 9 ya. Siapa ini? Vika? Syifa sudah. Taufan sudah. Francisca dia 47 sudah ya. Pak, aku, Pak. Wis dia. Saya belum diupdate. Vika. Berapa Vika? Ini kamu Vika, Mas namanya Vika. Tahu, Pak, namanya. Berapa nomormu? Nimo? Belum tak ganti. NIM kok, NIM nggak usah diganti. Oh, 40. Rahul, oh Vika. Ja'far, Islam Ja'far, ada Islam lain kok. 04, Pak. Baiklah, teman-teman semua, diskusi kita sangat sederhana ya, bagaimana agama Shinto secara historis itu hidup berkembang di masa apa teman-teman? Prasejarah. Masa prasejarah. Betul. Nah, ada beberapa poin yang harus kita pahami dan kalian sudah meringkasnya, teman-teman. Mana tadi Alwan? Kalian meringkasnya. Poinnya apa saja? 1. Ciri-ciri umum masa prasejarah menurut para ahli, Pak. Pendapat para ahli tentang bagaimana agama
Shinto di masa prasejarah ini kan. Dan yang kedua apa? Dewa pada masa prasejarah, Pak. Gimana Krisa? Dewa pada masa prasejarah. Dewa-dewa agama Shinto pada masa prasejarah. Dan bagaimana ya implikasinya yang ketiga? Diskusi apa kita? Implikasi kemenangan suku Yamato. Nah, sampai sekarang ya hebat ya. Suku Yamato bisa menang pada masa prasejarah sampai bertahan kekaisarannya sampai sekarang. Hebat ya. Dengan kemajuan IT semacam itu, tapi aspek sejarah, aspek keagamaan, teknologi canggih Jepang, mereka tidak banyak mengotak-ngetiknya gitu, melestarikannya sampai sekarang. Seperti yang kita diskusikan kemarin ya, di kepercayaan atas tulang belulang, kemudian obon, itu menjadi tradisi mereka. Bagaimana ada Tuhan toilet, makanya mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Concern dengan itu. Yang ketiga, Simbol tradisional suku Yamato. oke, legenda utama atau tema-tema utama legenda suku Yamato ini kayak mana? Termasuk bagaimana kejadian alam. Ya, kejadian alam kepulauan Jepang itu macam mana toh? Nah, di situ dijelaskan. Kemudian simbol-simbol tradisional suku Yamato yang masih dipegang sampai kekaisaran Jepang saat ini. Baik, untuk yang pertama tentang, maaf ya kalau udah hari ini alatnya berserakan. Yang pertama tentang pendapat para ahli sejarah tentang bagaimana perkembangan agama Shinto di masa itu. Siapa yang mau sharing? Menjelaskan resumnya? Silakan. Halo? Ayo kawan. Ada? Ya, Pak. Ya. Adrian. Di ini, Pak, enggak, Pak. Gimana? Enggak, Pak, lanjut, Pak. Halo? Teman-teman, adakah? Come Saya, on. Pak. Siapa? Sipa? Saya, Pak. Ya, Ya. Sipa. Jadi kalau menurut yang saya baca di buku agama Jepang itu, para ahli sepakat bahwa sekitar abad pertama Masehi itu bangsa Mongol sudah memasuki Jepang, Jepang Selatan dan Tengah melalui Korea. Kemudian mereka mengorganisasi diri menjadi suku-suku kecil. Nah ini karena mereka tidak menjadi besar, maka mereka tidak menguasai negara Jepang. Kemudian beberapa kemudian suku Yamato ini berhasil menguasai wilayah Jepang tersebut sebelum Kapan itu suku Yamato? Kapan sih Pak suku Yamato menguasai wilayah Jepang? Jadi ini beberapa abad setelahnya berarti abad ketiga ya, Sipa. Oh, abad ketiga iya. ya. Terus? Kemudian setelah pada abad ketiga tersebut, suku Yamato berhasil menguasai wilayah Jepang sebelum agama Konfusianisme dan agama Buddha sebelum masuk ke Jepang. Jadi suku Yamato ini membawa agama asli Jepang sebelum terorganisasi dan baru merupakan kumpulan tanpa nama dari berbagai pemujaan alam, arwah nenek moyang, dan shamanisme yang menjadikan kehidupan sosial masyarakat Jepang ini digambarkan oleh kata Matsuri Goto atau istilah yang tepat itu berarti pemerintahannya itu bercampur dengan keagamaannya.
Tidak ada pemisahan antara Pemerintahan, agama agama dan dan pemerintah. negara. Dalam sistem pemerintahan modern disebut apa kayak gitu itu? Teman-teman. Teokrasi ya. Oh. Nah, kayak di Saudi sekarang, di Jepang kan teokrasi toh. Oke, sip. Terus? Jadi karena di Jepang itu setiap suku memiliki dewanya sendiri yang kadang-kadang dianggap sebagai nenek moyang, maka kepala suku suku Yamato tadi itu menjadi selain menjadi pemimpin Jepang juga sebagai pendeta tertinggi gitu Pak. Selain sebagai pemimpin politik, pemimpin sukunya, Ya, tapi dia juga sebagai pemimpin agama sebagai pendeta tertinggi. tertinggi ya. Jadi begitu ya teman-teman. Sampai sekarang kan. Bahkan nanti kita akan diskusi di masa modern. Ada dogma bahwa seorang Shinto yang baik adalah yang taat, patuh, samina wa atona terhadap kekaisaran kan, kepada negara. Jadi seorang Shinto yang baik adalah orang yang tunduk, patuh, taat terhadap negara. Itu yang terjadi dulu sewaktu kasus Perang Dunia Kedua kan, kawan-kawan. Bagaimana tentara Jepang didogma bahwa tentara yang baik adalah tentara yang tunduk, patuh terhadap negara. Disuruh perang, ya maju ke medan perang. Walaupun hitungan-hitungan kemiliteran, strategi militer mereka pasti kalah, nggak mungkin menang. Tapi tentara-tentara itu ada dogma bahwa kaisar adalah pendeta juga, bahwa pemimpin politik adalah pemimpin agama juga. Gitu ya kawan-kawan semua. Bagus sekali sih Pak penjelasannya. Oke, sekarang kawan-kawan semua, tema kedua, siapa yang ingin sharing? Menarik ya, mari kita bandingkan dengan tradisi lain. Sistem kehidupan sosial mereka, Matsuri Goto, tidak ada pemisahan antara sistem kekaisaran ya, antara agama dengan negara. Itu sistem kekaisarannya, sistem sosialnya nanti lain lagi. Oke, sekarang yang kedua, gimana dewa-dewa itu? Dewa-dewa tradisi agama Kami-no-Michi atau kita katakan Shintoisme pada masa ini? Dina. Dewa-dewa dalam keagamaan asli Jepang ini pada umumnya digambarkan seperti manusia yang mengalami kematian, kelahiran, dan mendapatkan hukuman. Tetapi dewa-dewa ini dipercaya memiliki kekuasaan, sehingga segala sesuatu yang memiliki dimensi rasa takut oleh orang Jepang dipercaya memiliki kekuasaan ilahi. Segala pohon, sungai, gunung, yang mana sewaktu-waktu mendatangkan bencana dianggap sebagai kekuasaan ilahi sehingga dijadikan objek pemujaan. Itu ya. Pak. Bisa diulang, Dina? Tentang dewa-dewa ini? Dewa-dewa dalam keagamaan asli Jepang pada umumnya digambarkan seperti manusia yang mengalami kematian, kelahiran, dan juga mendapatkan hukuman. Tetapi dewa-dewa ini dipercaya juga memiliki kekuasaan sehingga segala sesuatu yang memiliki dimensi rasa takut oleh Jepang dipercaya memiliki kekuasaan ilahi. Maka pokoknya apa yang mengandung unsur takut ya. Kemudian yang ditakuti, yang disegani, itulah yang dipercaya oleh mereka memiliki kekuasaan ilahi. Kuasa ilahi kan? Kuasa kami ya dalam konteks ini ya. Terminologinya tidak konsisten.
Kami. Terus? Maka gejala alam seperti pohon besar, sungai, gunung, yang mana sewaktu-waktu mendatangkan bencana oleh orang Jepang ini dianggap sebagai kekuasaan ilahi sehingga tidak sebagai objek pemujaan. Nah, semua itu mereka sebut dengan istilah apa, Dina? Kami. Kami, ya. Bukan kami, kami. Oke. So, itulah terminologi untuk apa yang kita sebut Tuhan bagi mereka. Kalau orang India, agama India apa menyebutnya? Dewa, kan? Dewa-dewi kita. Itu kan konsep Iya, dewa-dewi. ketuhanan agama India. Oke, good. Itu ya untuk yang ini. Kemudian kawan-kawan, selanjutnya, malah muncul ini. Maaf, kepencet. Selanjutnya tema yang ketiga, teman-teman semua. Yang ketiga nih yang menarik karena itu menjadi apa, teman-teman? Menjadi ajaran yang dipegang sampai sekarang. Tentang legenda. Tema-tema utama legenda suku Yamato. Oke, siapa yang mau sharing? Siapa? Halo? Abdul Muksid, Pak. Muksid. Nimu berapa Muksid? 62. 62. Oke, gimana toh? Yang legenda. Pelan-pelan Muksid. Gimana? Ya, siap. Ya, Pak. Oh, maaf. Implikasi kemenangan suku Yamato terhadap perkembangan selanjutnya keagamaan bangsa Jepang. Jadi suku Yamato ini adalah suku yang dianggap lebih tinggi, Pak, di Jepang itu daripada suku yang lain. Terus? Ini dikarenakan kemenangan dalam menyatukan keberagaman bangsa Jepang yang dipersatukan dalam pemerintahan agama. Dianggap lebih unggul ya? Ya, Pak. Terus? Dengan pusat peribadatan Dewi Matahari. Apa bahasa Jepangnya Dewi Matahari? Lupa, Pak. Apa? Loh, itu terkenal di film-film. Amaterasu atau Kami no Amaterasu. Kami itu dewa kan? Menjadi pusat apa? Oh, kayaknya itu di Naruto ya, Pak? Oh iyalah, itu film Jepang ya iya. Betul. Amaterasu menjadi pusat apa, Muksid? Saya nggak suka nonton Naruto ya, Pak. Bukan, di teks ini kok saya juga nggak tahu film itu. Menjadi pusat pemujaan. Segala kepercayaan di situ. Itu implikasinya. Terus? Jadi kepala suku Yamato ini akan secara otomatis menjadi kepala negara. Kepala suku otomatis dia sebagai dan juga jadi pendeta bagi seluruh. Oke, sebagai pemimpin politik dan agama toh? Pendeta ya, Pak. Iya, pemimpin agama ya pendeta. Masa tukang parkir. Terus apa lagi?
Sudah, Pak. Masih banyak. Siapa yang mau menambahkan? Halo? Yang keempat, legenda mereka, legenda suku Yamato, menjadi apa? Menjadi apa, teman-teman? Halo? Kepercayaan, Pak. Dasar utama kepercayaan, Pak. Ya, menjadi dasar kepercayaan. Nah, apapun yang dipercaya oleh orang Jepang saat ini yang mayoritas, itu bisa dirujuk dari legenda suku Yamato ini. Karena ia menjadi dasar kepercayaan dan dasar kepercayaan, kemudian asal-usul kedewaan. Apalagi? Halo? Asal-usul Sebagai pembentukan kepulauan Jepang. betul Anggita, parah. Asal-usul kejadian kepulauan Jepang. Jadi mereka secara tradisional sampai saat ini masih percaya bahwa kejadian kepulauan Jepang, dewa-dewanya itu tidak seperti kepercayaan sains itu. Oke, Sumatera secara sains kan dipercaya dulu menyatu dengan kepulauan Malaysia toh, tanahnya sama, tanamannya sama, sawit, karet. Orang Jepang enggak percaya itu. Teori Gletser itu enggak percaya. Yang dipegang adalah legenda suku Yamato ini. Bagaimana asal-usul kepulauan Jepang beserta dewa-dewanya lengkap. Oke, beserta dewa-dewanya lengkap. Itu satu paket. Nah, silakan siapa yang mau menjelaskan tentang ini dia yang sekarang tentang tema utama legenda suku Yamato. Siapa? Firisa, Anda mau jawab kayaknya sudah mendekat ke HP. Ya. Jadi mereka itu percaya bahwasanya langit dan bumi itu merupakan simbol atau prinsip dari laki-laki dan perempuan yang tidak. Pelan Firisa. Kan baru mau sini kan dekat. Pertama apa Firisa? Jadi mereka itu menjadikan simbol atau prinsip laki-laki dan perempuan tuh awalnya tuh salah satu yang tidak bisa dibedakan. Kemudian muncul unsur ringan dan langit dan bumi gitu toh Firisa. iya, Pak. Sebagai simbol laki-laki dan perempuan awalnya itu satu. Iya, Jadi Pak. yang laki-laki yang mana? Yang langit, yang perempuan bumi. Nah, kemudian yang kedua? Setelah itu ada unsur ringan dan juga unsur berat. Yang mana unsur ringan itu membentuk langit dan unsur berat itu membentuk bumi. Nah, terus unsur ringan dan unsur berat, yang satu membentuk berpisah kan? Ini awalnya satu toh, kemudian berpisah. Ada unsur ringan, unsur berat. Yang ringan itu membentuk langit ini, betul? Iya, benar. Yang berat ini membentuk bumi. Terpisahlah sekarang. Setelah itu? Di antara keduanya itu terdapat awan putih, yang mana di situ tuh muncul simbol yang disebut kami itu tadi, Pak. Nah, di sini muncul di tengah-tengahnya muncul awan putih, betul? Betul, Pak. Yang inilah yang disebut dengan kami. Setelah muncul awan putih, setelah itu apa, Firsa? Setelah itu melahirkan dewa pencipta utama dan pencipta dewa, yaitu tiga kami pencipta. Ada dewa langit, ada dewa tengah, kemudian ada dewa langit tengah, dewa pencipta utama, kemudian ada dewa pencipta dewa. Inilah yang disebut dengan tiga kami.
3 kami pencipta. Nah, itu. Begitu legendanya. Terus setelah itu? Setelah itu muncul sepasang dewa Izanagi atau dewa laki-laki dan suami, dan Izanami atau perempuan dan istri. Betul. Terus? Lalu menempati posisi yang istimewa dalam agama Jepang ini dan dipercaya bahwasanya awan putih tadi itu dipercaya sebagai jembatan terapung di langit, Pak. Lalu keduanya dari awan putih dan jembatan terapung di langit, Dewa Izanagi dan Izanami tersebut menciptakan kepulauan Jepang dengan cara ini kan, ini toh, create kepulauan Jepang toh? Ya, dengan Pak. cara gimana? Cara mencelupkan tongkat dan diteteskan sehingga menjadi pulau. Hebat ya, seperti di film itu. Dan itu dipercaya sampai sekarang. Setelah itu? Mereka juga menciptakan dewanya termasuk dewa air, dewa gunung, pohon, dan makanan, dan juga api. Di sini diciptakan juga dewa-dewa ya. Dewa macam-macam itu. Jadi menciptakan kepulauan dan dewa-dewanya. Ini satu paket. Ini dia begitu. Setelah itu? Lalu orang Jepang percaya bahwasannya Dewa Izanami ini mati karena melahirkan dewa api. Kemudian dia itu masuk ke alam yang sudah meninggal atau dunia dewa yang sudah mati. Apa itu? Yomi. Ya, Yomi. Izanami ini mati karena melahirkan dewa api dan dia masuk ke alam roh yang disebut Yomi. Terus? Suatu saat jika Izanagi mengunjungi Izanami yang sudah mati di alam ini, tetapi Izanagi itu dipercayai melanggar pantangan dan berdosa dan juga kotor. Disitulah Izanagi itu melakukan pembersihan diri dari dosa dan juga kotoran yang disebut dengan misogi. Ya, kemudian Izanagi melakukan misogi. Apa misogi? Pembersihan diri dan dosa. Tobat ya kalau kita. Terus? Setelah itu saat pembersihan dari air mata kiri Izanagi terciptalah Dewi Matahari, dan dari air mata kanan itu terciptalah Dewa Bulan, dan dari air sikat hidung dia terciptalah Dewa Laut Gelombang. Yang disebut Susanowo. Kayak orang Jepang ya? Kayak orang Jawa ya? Susanowo. Kemudian? Dari cerita legenda ini, Dewi Matahari memiliki cucu yang bernama Niniki no Mikoto yang ditugaskan untuk memerintah menguasai di daerah Kyushu di Jepang di bagian tengah, Pak. Niniki no Mikoto. Iya, itu adalah siapa? Itu cucu dari Amaterasu. Iya, Pak, dari Amaterasu. Dari Dewi Matahari. Niniki no Mikoto. No Mikoto. Ini cucu Amaterasu yang ditugaskan memerintah dunia, dijamin berkuasa selama-lamanya kan? Ya, terus? Lalu ia memiliki seorang putra yang bernama Jimmu Tenno yang merupakan Jimmu Tenno kan? Jimmu Tenno ini putra dari sini yang merupakan kaisar pertama Jepang dan kepala suku Yamato, Pak, pertama. Kaisar pertama Jepang. Ya. Terus? Dan menjadi kepala suku Yamato pertama. Dan menjadi ini menjadi cikal bakal suku suku Yamato, dan dari sinilah cikal bakal kekaisaran sampai sekarang. Dari tunggal sampai sekarang, hebat ya, kekaisaran tunggal dari suku ini. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi inilah yang mereka percaya, bahwa kepulauan Jepang dan dewa-dewanya itu merupakan proses dari mitologi ini. Awalnya langit dan bumi menyatu,
kemudian berpisah menjadi dua unsur utama, berat dan ringan, muncul awan putih dan disitulah asal-usul kami, muncul 3 kami pencipta atau 3 dewa pencipta kalau kita ya, kalau orang India. Kemudian dari situ lahir Izanagi, Izanami, suami istri. Mereka itulah yang menciptakan kepulauan Jepang dengan cara mencelupkan tongkatnya di jembatan awan putih. Diteteskanlah tetesan tongkat itu ke lautan, jadilah kepulauan Jepang dan dewa-dewanya. Gitu dia. Dari mana Amaterasu sebagai pusat pemujaan atau dewa matahari yang sekarang itu muncul? Ini dari air mata kirinya Izanagi sewaktu melakukan misogi setelah melakukan pantangan di Yomi. Itu teman-teman. Oke. Kemudian Amaterasu memiliki cucu yang disebut Ninigo no Mikoto yang diberi tugas untuk memerintah dunia. Maka ada satu semangat dulu ya waktu Perang Dunia II, mereka memang ingin menguasai dunia itu, semangat ini. Ninigo no Mikoto punya anak yang bernama Jimitono sebagai kaisar pertama dan kawan-kawan semua. Sampai saat ini kekaisaran Jepang itu diperintah oleh kekaisaran tunggal, kaisar ya, bukan perdana menteri ya. Kalau itu kan kepala pemerintahan. Kalau kepala negara ini dia. Kepala negara tunggal dari suku ini dia. Terakhir tadi Firisa, kemudian yang terakhir siapa yang mau sharing tentang ringkasan ini? Saya, Pak. Ambar. Ada 3 atau ada tambahan dulu Ambar terhadap legenda itu? Cukup? Enggak, Pak. Ya, berarti Anda yang ketiga ini ya, Ambar. Silakan, Ambar. Mengenai simbol-simbol tradisi kekuasaan para suku Yamato, terdiri dari tiga macam benda, yaitu cermin, permata, dan pedang. Yang ketiga benda tersebut cermin, permata, dan pedang. Cermin sebagai simbol apa? Cermin sebagai simbol matahari. Amaterasu. Permata Sebagai bulan. Dan pedang sebagai kilat. Terus? Dari ketiga benda tersebut dianggap sebagai simbol kekuasaan yang diberikan oleh Amaterasu kepada cucunya, yaitu Ninigo no Mikoto. Oke, ketiga ini adalah benda-benda atau simbol yang diberikan oleh Amaterasu kepada cucunya yang dulu. Oke. Ninigo no Mikoto. Kita banyak istilah-istilah baru nih. Kalau ingin ngasih nama nanti Ambar Pani ya. Yomi ya, Yomi itu alam kesucian. Misogi itu tobat. Yomi misogi. Terus? Nah, kemudian selanjutnya mita tentang Dewi Matahari tersebut diterima oleh suku-suku yang lain dan kemudian menjadi asumsi populer untuk menjelaskan asal-usul bangsa Jepang. Oke, diterima oleh orang Jepang semua ya, dan menjadi asal-usul mitologi kepulauan Jepang. Kepulauan, dewa-dewa, kesucian. Tentu dari dewa-dewa ini memunculkan kesucian kekaisaran kan? Kekaisaran. Oke. Itu teman-teman. Kemudian di teks itu kita dapat informasi bahwa Jepang mulai menerima pengaruh luar ketika abad ke-3 sampai abad ke-6 ya. Nanti akan kita diskusikan di masa sejarah. Tapi teman-teman, pengaruh itu ada dari Buddha, ada dari Konfusianisme, ada dari Tao. Cuma pengaruh-pengaruh itu tidak langsung dari Cina, tidak langsung dari India kalau itu Buddha,
Konghucu juga tidak langsung dari Cina, tetapi melalui jalinan perdagangan hubungan dengan Korea. Kim Jong Un, Korea Utara ya, Kim Jong Un dengan Korea itu. Oke, makasih Ambar Pani. Ada yang masih mau menambahkan, teman-teman? Berarti ini ya Pak, kekaisaran itu dihormati karena sebagai keturunan dewa gitu ya Pak? Iya, betul Siva, kesimpulanmu. Nanti implikasi ini akan kita lihat di masa modern sewaktu Perang Dunia II. Itu clear sekali. Kekaisaran Jepang mendapatkan tempat dan penghormatan luar biasa. Ya, I'm sorry to say, bukan karena prestasi kemajuan teknologi mereka, bukan. Itu yang menjalankan kan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, bukan dari kekaisaran. Tetapi they believe that pemimpin mereka itu adalah keturunan. Kalau ke atas gimana? Kalau dari bawah gimana? Tadi kan dari atas. Kalau dari bawah, Kekaisaran Jepang itu adalah keturunan Chimuteno. Chimuteno keturunan Inigo no Mimikoto. Kemudian dia keturunan Amaterasu. Amaterasu keturunan Izanagi dan Izanami. Jadi di situ teman-teman mengapa kekaisaran, coba teliti ya skripsi teman-teman. Bisakah itu dikatakan sebagai apa? Relisiensi istilahnya. Ketahanan kekaisaran Jepang, tidak ada gelombang demokratisasi ya di sana. Tuntutan demokratisasi nggak ada, tetap kekaisaran. Dengan kemajuan teknologi seperti itu, apakah itu pengaruh dari legenda ini? Tentu ya, ada asumsinya. Nah, teman-teman buktikan di penelitian. Karena itu, teman-teman semua kajian-kajian humaniora, sosial humaniora di negeri Jepang itu tidak semaju riset-riset pengembangan-pengembangan teknologi otomotif terutama ya. Nggak ada kajian-kajian humaniora liberalisasi, demokratisasi, sedikit sekali sana. Fokus mereka terhadap pengembangan teknologi. Nah itu dia, teknologi dan informasi tentu. Betul ya Siva, kesimpulan Anda seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, bertanya Pak. Ya. Ya itu berarti dari apa kisah tadi tentang kekaisaran itu masih masuk dalam agama Shinto berarti Pak ya? Iya. Kita akan diskusi tentang Kyoha Shinto, Shin Kyoha Shinto. Kita akan tahu sekte-sekte atau apa ya, aliran atau paham Shinto dominan yang menjadi madhab lah bahasa kita. Madhab negara itu apa? Ada. Tidak semua. Ya, yang mainstream ini, Andrian, itu dibiayai oleh negara. Jinja-jinja mereka, kita masjid ya, jinja itu, rumah-rumah ibadah mereka, itu mendapat aliran dana dari pemerintah. Yang non pemerintah, yang tidak mainstream, itu tetap boleh hidup. Tetapi pendeta-pendetanya, jinjanya, tidak mendapat fasilitas keuangan dari negara. Dan isinya adalah tentu pemujaan-pemujaan terhadap kaisaran. Itu juga nanti akan kita lebih jelas memahami itu sewaktu kita mendiskusikan kitab suci mereka. Kitab sucinya isinya apa?
Oke, ada 2 kitab suci utama mereka, masih ingat? Kawan-kawan, kitab sucinya apa? Baca RPS enggak? Ada 2 kitab suci utama, isinya sama. Peneguhan legend-legend tadi, tema-tema legenda suku Yamato dalam kitab suci itu. Itu dia di situ. Oke, gitu ya. Itu akan clear di tema-tema berikutnya. Tema kitab suci, di tema apa? Di tema upacara. Jadi kita ada harai, ada matsuri, istilah-istilahnya gitu ya. Harai, matsuri. Nah, agak bahasa Jepang bukan bahasa Batul. Ya, sebagai praktik mereka. Itu dia kawan-kawan. Monggo ada pertanyaan lain? Anggia, Pak. Ya, Anggia Priska. Berarti agama Jepang itu menyembah semua dewa ya, Pak? Bukan agama Jepang, nggak ada agama Jepang. Oh, iya. Shintoism. Itu menyembah semua dewa, bukan hanya Dewi Amatsuri doang. Dewi Sopo? Amatsuri. Ora ono Dewi Amaturi. Amat, Pak, amat. Ya Allah. Amaterasu. Oh iya, Amaterasu. Amaturi ra ono. Kuwi jeneng pangan apa kuwi? Ya, mereka dulu menyembah setiap hal. Ini kan masa prasejarah ya, yang dianggap memiliki unsur takut, unsur segan. Sama agama Jawa juga gitu kan, agama-agama lokal dimanapun. Tetapi seiring dengan kemenangan suku Yamato, pusat pemujaan, pusatnya menjadi fokus khusus ke Amaterasu. Maka kalau teman-teman masih punya kakek, saya masih sempat bercerita zaman penjajahan, udah meninggal kakek saya, tapi selalu cerita zaman Jepang, zaman Belanda. Tiap pagi mereka membungkukkan apa teman-teman? Badan kan, berdoa menghadap bukan kiblat, Matahari. mendapat matahari. Ini filosofinya. Mengapa? Karena mereka menjadikan Amaterasu, Dewa Matahari, simbol pemujaan paling tinggi. Itu Amaterasu itu sampai sekarang. Itu ya, Anggia bukan Amatiru, Amaterasu itu. Mereka percaya itu. Jadi Dewa Amaterasu itu masih ada sampai sekarang. Teliti ya. Apa hubungan Dewa Amaterasu tadi dengan wujud matahari ini? Coba teman-teman. Jadi skripsi loh itu. Oh, sudah 2 tuh tema. Nanti saya bimbing. Kalau saya sudah tahu jawabannya, nanti saya bimbing. Apakah Amaterasu itu hubungan yang historis atau eksistensial wujud matahari ini? Nah, itu dia. Nanti menarik kalau teman-teman meneliti ini. Pertanyaan lain? Ada Gus Dur Zahriyah. Namanya masih Gus Dur. Maaf, Pak. Ya nggak apa-apa. Gus Dur kan tokoh bangsa toh, bukan milik orang NU saja. Bekas sekolah lintas agama, Pak, belum saya ubah. Apa-apa. Yang lain? Clear? Oke. Kawan-kawan, kita tidak tahu pekan depan apa sudah boleh luring apa tidak ya, tapi feeling kita sepertinya angka COVID meningkat ya di kampung saya, mungkin juga di kampung teman-teman, di kampus kita juga. Mungkin kita masih harus siap dengan perkuliahan daring ini. Maka di Zoom ini nggak usah lebih dari 1 jam ya, karena
kuota teman-teman sangat terbatas. Kalau kuota saya kan banyak. Kuota saya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu kalau sudah tidak ada pertanyaan. Tadi sudah saya absen. Sudah saya foto. Cukup dulu kawan-kawan? Iya Ya. Pak, cukup. Terima kasih semuanya. Maaf saya tidak bisa nyebut satu-satu karena banyak ya, tapi sudah saya foto di bagi itu presensinya. Yang aktif terima kasih semuanya, yang mendengarkan juga terima kasih semuanya. Yang pasti Anda sudah meresumnya. Tentu saya juga mohon maaf atas ketidakmaksimalan ini. Ya, anak saya juga sakit semua teman-teman. Panas semua, Masya Allah. Anak-anak di perumahan kami pada sakit semua. Kalau di swab jangan-jangan. Kalau di swab ya, nggak sengaja nggak saya swab. Di swab auto positif ya. Nggak usah. Baik, kawan-kawan semua, mari kita saling mendoakan ya. Kita semua tetap sehat, tetap ya sehat ya, terutama mahal sekali sehat. Karena saya percaya sehat itu bukan masalah kita menjaga kesehatan, tapi juga karena doa dari kita semua antar kita, tentu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan hanya usaha manusia kita. Mari kita saling mendoakan dan mari kita tutup perkuliahan kita, silaturahmi kita pada pagi ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.